Oh nih bagaimana caranya supaya bisnis ini bisa make money walaupun dalam tahap rintisan gitu. Itu tuntutan dari investor apa memang David melihat kebutuhan untuk mengembangkan perangkat-perangkat seperti itu? Ini ada satu salah kaprah kan waktu itu, startup itu harus ada teknologinya. Ternyata nggak demikian. Sempat jadi sombong nggak? Sempet. Berarti David pernah mengalami pengalaman tidak baik dengan investor. Salah satu challenge-nya perusahaan startup itu co-foundernya berantem. Sobat Tutur, pernahkah Anda berada di persimpangan jalan dan harus memilih di antara dua pilihan yang sama-sama penting dan sulit? Startup adalah dunia yang menjanjikan harapan, di mana sebuah mimpi bisa menjadi kenyataan. Tetapi di sisi lain juga dipenuhi dengan dilema. Seorang founder sering dihadapkan pada dilema klasik, mengejar pertumbuhan cepat, yang sering disebut juga sebagai pertumbuhan eksponensial, atau fokus pada profitabilitas yang stabil. Episode Tuturasi kali ini akan membahas dilema tersebut. Selamat datang di Tuturasi, ruang eksplorasi ide inspiratif bagi publik, penulis, dan praktisi. Persembahan Prasetya Mulia Publishing. Pada episode kali ini kita akan ditemani oleh rekan saya, David Setia Gunawan, founder dari Eden Farm, sebuah startup yang bergerak di bidang agriculture, dan juga founder Mauna Kea Capital, sebuah perusahaan investasi. David, Anda bisa cerita bagaimana Anda memulai Eden Farm dan apa itu Eden Farm dan bagaimana memulainya? Oke. Ya sebenarnya Eden Farm itu saya mulai dengan satu mimpi besar gitu Pak. Jadi memang sebagai perusahaan startup gitu ya, kita sebagai founder itu harus bisa memiliki mimpi besar dulu gitu ya. Terlepas bagaimana nanti eksekusinya gitu ya. Dan Eden Farm itu dimulai karena sebenarnya saya punya angan-angan orang itu di Indonesia itu makanan pokok harus gratis sebenarnya. Itu satu mimpi yang belakangan ini saya baru ingat lagi sebenarnya gitu ya. Jadi awalnya Eden Farm itu dimulai karena saya merasa semua orang tuh punya hak buat makan gratis gitu ya. Makanan dasar lah, beras, minyak, semua tuh harus gratis gitu, supaya dia bisa perutnya kenyang dan dia bisa mikir sesuatu yang lebih advance gitu ya. Nah lalu ya dari mimpi itu ya kita mulailah ambil langkah kecil waktu itu ya. Kita mulai di tahun 2017 waktu itu ya, kita mulai dengan sebuah kebun hidroponik waktu itu. Ini kira-kira 3 tahun habis saya lulus gitu ya dari Prasetya Mulia. Saya mulai itu bareng-bareng sama teman-teman dari Prasetya Mulia juga, teman-teman sekelas waktu itu di MMR. Lahan hidroponik pun pinjem tanahnya dari teman sekelas juga gitu waktu itu ya. Salah satu alumni juga kita pinjem, lalu kita bikin lah itu hidroponik ya. Pada saat itu memang zamannya hidroponik lagi booming. Tahun 2017 sampai 2019 itu hidroponik lagi booming itu. Kita mulai, kita produksi, lalu ada omset gitu ya, jualan cukup laku. Saya merasa waktu itu pandangan saya adalah bagaimana nih saya mulai menjalankan step by step mimpinya supaya bisa tercapai gitu ya. Saya lihat dulu masalahnya di mana. Oh ternyata kualitas saya lihat gitu ya. Sayur nyampe ke pelanggan nggak seger. Nah makanya saya lihat oh ini hidroponik bisa menjadi jawaban. Ya makanya saya mulai coba berhasil gitu ya. Lalu saya coba ikut lomba ya. Ada lomba bisnis plan gitu ya. Kita coba aja masukin lomba bisnis plan. Akhirnya sempat menang waktu itu, juara 2 kalau nggak salah ya. Lalu dari sana menarik perhatian investor. Nah pada saat itu saya pertama kalinya bersentuhan dengan stakeholders yang namanya investor. Ya akhirnya menjadi shareholder kita gitu. Nah di sana tuh ketika terekspos dengan investor pertama kali, di situ saya melihat oh ini ternyata ternyata ada nih perusahaan-perusahaan yang memang mau mendukung orang-orang yang punya mimpi
gitu. Bukan hanya mendukung perusahaan yang besar yang sudah berjalan stabil, ternyata ada nih investor-investor yang mau mendukung perusahaan yang masih rintisan sifatnya kayak Eden Farm waktu itu. Mungkin sekarang semua orang sudah tahu ya, namanya venture capital ya. Waktu pertama kali kita ketemu dapat gitu ya, dapat investasi, kebetulan venture capital lokal. Dari sana mulai mendapatkan manfaat juga. Selain daripada dana, tentunya juga wawasan ya, wawasan industri, network dari sana. Jadi dia punya network, dia kenalin ke kita, dia punya wawasan, dia kenalin ke kita bagaimana kita shaping the business model gitu. Emang kita kalau di kampus kita belajar ya, tetapi ketika kita jalanin biasanya yang udah rapih berantakan langsung gitu. Nah, pengalaman dia menjalankan bisnis model di lapangan itu yang kita dapat waktu itu. Oh nih bagaimana caranya supaya bisnis ini bisa make money walaupun dalam tahap rintisan gitu. Dan emang perbedaannya perusahaan rintisan startup ini, kita harus balancing antara pertumbuhan dengan profitability waktu itu gitu ya. Lalu dari manfaat lain lagi yang kita dapatkan adalah investor ini bisa mengenalkan ke investor lain lagi gitu ya. Pada saat itu kita belajar sambil jalan tuh. Saya dan Farm ini dan saya dan dua co-founder saya yang sama-sama lulusan Prasnya Muda ini belajar sambil jalan. Karena kita waktu itu belum tahu apa namanya startup. Belum tahu dapat investment gimana caranya gitu ya. Walaupun ternyata skill kita di kampus yang suka presentasi di depan tuh terpakai sekali ya gitu. Bagaimana kita belajar presentasi gitu ya. Nah, dari investor pertama lokal, investor keduanya langsung dari luar negeri. Waktu itu kita dapat dari Amerika, dari Jerman gitu ya, dari Rusia, dari berbagai negara lah. Waktu kalau nggak salah dari 5 negara kita dapat investasi. Yang saya tahu Anda pernah ikut Y Combinator juga kan? Itu setelah apa sebelum? Ketika ikut Y Combinator. Jadi memang kita beruntung bisa masuk ke sana. Lalu dari sana dapat exposure yang cukup besar. Akhirnya kita dilihat sama beberapa calon investor dari berbagai negara. Akhirnya mereka masuk ke kita. David bisa cerita mengenai gimana perjuangannya waktu di Amerika waktu ikut Y Combinator. Oh, wah. Saya kira menarik tuh. Iya. Waktu itu ya ini cukup dramatis lah ya. Waktu itu kita ke Amerika itu dengan uang seadanya lah. Ya karena kan dana investasi pertama itu saya masih ingat kita dapat kecil sekali lah gitu ya. Cuma cukup buat mendanai karyawan gitu ya, dan perusahaannya karena belum profit ya semua dananya kepake, nggak ada lagi cash flow yang di-generate dari company. Intinya dana yang tersisa itu cukup hanya untuk tiket pulang pergi gitu. Dan waktu itu saya ingat banget itu sudah menjelang Lebaran, di mana THR harus dibayarkan gitu kan. Jadi akhirnya saya kumpulin tuh semua karyawan yang ada. Waktu itu baru ada 32 orang saya ingat. Kita kumpulin, saya minta izin. Boleh nggak saya THR saya tunda? Duitnya saya mau pakai buat beli tiket ke Amerika. Di sana kalau dapat investment di sana ini jadi game changer buat Eden Farm waktu itu. Ya puji Tuhan waktu itu semua setuju THR ditunda gitu ya, even gaji pun ditunda waktu itu ya, ditunda kita pergi tuh. Ada berapa orang tuh karyawan dari? Ada 32 orang waktu itu. Padahal waktu itu pun juga belum pasti dapat sebenarnya. Kita kan datang ke sana, kita presentasi, kita pitching, belum tentu diterima gitu kan. Dan Y Combinator ini di Amerika ini atau di dunia ini nomor 1. Di Indonesia pokoknya dia cuma punya kuota kalau Asia Tenggara itu 1 negara 1 company waktu itu kan. Dan ketika saya nyampe sana, wah itu competingnya dengan founder dari Harvard, dari MIT, dari Stanford, dari Ivy League di sana yang teknologinya itu luar biasa lah. Ya cryogenics lah, simpen data komputer dalam DNA kita lah. Nah saya datang ke sana jualan sayur, kan bingung gitu ya competingnya gimana nih. Sama waktu itu juga hal kecil, mereka pakai laptop canggih-canggih gitu ya, kita laptop seadanya, yang dinyalain bunyi, itu kipasnya bunyi, wah itu nggak pede waktu itu ya. Nah cuma bersyukur ya, memang kalau startup itu kan karena memang company-nya kecil, semua kekeluargaannya terasa sekali gitu ketika awal-awal Eden Farm itu ya. Jadi semua sepakat buat nunda, akhirnya kita pergi. Keluarga dibawa? Ajak istri ya waktu itu.
salah satu co-founder saya istrinya lagi hamil tua lagi, gitu kan. Kita waktu itu mikir ya udahlah kalau nggak bisa pulang dari Amerika paling nggak ada istri di sana. Gitu. Ya kita ngerintis deh di Amerika deh, orang istri sudah di sini gitu kan ya. Ya udah, akhirnya kita pergi, lalu ya bersyukur akhirnya dapet tuh. Waktu itu kita pitching, pertama kali pitching di sana ada panel tuh, ada berapa judge gitu kan, kalau nggak salah ada 7 judge, ada 7 judges di sana. Pertama kali presentasi nggak ada yang ngerti. Nggak ada yang paham, karena ini dunia pertanian di Indonesia. Ini mereka orang-orang Amerika nggak ada yang paham waktu itu. Aneh banget buat mereka, kok petani kecil-kecil di sana punya tanah 500 meter persegi. Sekarang di Amerika kan pertaniannya mega farm, gede-gede gitu, ratusan hektar gitu kan, pakai traktor. Di sini masih pakai cangkul. Teknologi apa yang bisa mengubah? Waktu mereka nggak ada yang paham. Kita udah pesimis habis pitching pertama. Keluar dari ruangan, presidennya Y Combinator waktu itu panggil kita, tunggu ya 5 menit, nanti masuk lagi. Akhirnya kita pitching, dia ngerti, syukurnya dia paham, gitu ya, dia paham. Habis itu dia bilang, kalau keterima nanti malam ditelepon, kalau nggak keterima di email, gitu ya. Akhirnya kita pulang, waktu itu kita sewa Airbnb, pulang di daerah San Francisco itu, kita pulang, udah deh tidur ya udah, nggak tahu deh ya, kalau misalnya keterima ya udah, kalau nggak udah deh, gitu ya, tidur. Tahunya ditelepon malam-malam gitu, di telepon saya, pas dia telepon saya nggak bisa jawab gitu, kayak apa namanya, saking senengnya tuh speechless gitu ya. Sama ada satu perbedaan yang saya rasakan sekali di situ, saya pertama kalinya merasakan cultural barrier gitu. Ketika kita bersentuhan dengan investor dari luar negeri gitu ya, atau businessman, sesama founder luar negeri, itu cultural barrier-nya terasa sekali. Bagaimana ngomongnya, ya tentunya kan waktu ngomong bahasa Inggris gitu ya, dan harus cepat, dan cara mereka, pola pikir mereka bagaimana, connect the dots-nya mereka bagaimana, itu beda sekali sama orang Indonesia gitu. Mereka sangat berani, sangat bisa dibilang, kalau orang Indonesia bilang mereka nggak sopan gitu ya, agresif dalam pertanyaan, tajam sekali bertanyanya, benar-benar to the point gitu ya. Wah, itu di situ pertama kalinya saya belajar gimana caranya menyesuaikan diri dengan cepat gitu ya. Nah, ya sudah, bersyukur dapat waktu itu kan. Kira-kira menurut David ya, apa yang membuat Eden Farm diterima idenya sama Y Combinator? Karena waktu itu jelas sekali kebutuhannya, gitu. Kebutuhannya kalau Indonesia itu butuh sekali pangan yang atau pertanian yang lebih produktif waktu itu. Karena pain point-nya jelas sekali waktu itu di Indonesia itu konsistensi supply pangan itu tidak bagus. Walaupun belum bicara teknologi ya waktu itu. Belum bicara teknologi, David, ya. Gitu. Nah, ini ada satu salah kaprah kan waktu itu, startup itu harus ada teknologinya. Ternyata nggak demikian, gitu. Dan mereka ini yang mencetuskan juga kalau startup itu adalah sebuah perusahaan yang memang pertumbuhannya cepat. Yang kebetulan teknologi adalah salah satu sarana paling ampuh. Tetapi kalau kita bisa shaping bisnis modelnya itu bisa membuat perusahaannya tumbuh cepat juga, even tanpa teknologi, itu bisa juga. Gitu. Nah, jadi waktu itu dia melihat pain point-nya jelas, gitu ya. Dan pola bisnis model kita pun juga memang jelas bisa mengatasi masalah itu. Gitu. Waktu itu jelas sekali di Indonesia itu, mungkin sampai sekarang gitu ya, kalau rantai pasok pangan itu berlapis gitu ya, banyak middleman gitu ya. Petaninya tertindas lah, dan juga harga tidak stabil di lapangan, kualitas tidak stabil karena banyaknya middleman. Kita jelas sekali bisnis model kita memotong semua itu dan langsung ke sumber waktu itu. Nah, itu yang mungkin itu yang membuat kita bisa diterima. Gitu. Dan kebetulan waktu teknologi yang masih baru di Indonesia ya, waktu aplikasi gitu ya, mungkin ada warehouse management system dan lain sebagainya, software yang kita develop sendiri. Nah, itu yang bikin kita diterima. Tapi berarti udah ada aplikasi yang ditawarkan juga ya? Waktu itu belum ada, baru rancangan. Baru rancangan, walaupun bisnis sudah berjalan. Bisnis sudah berjalan, ini ada rancangan, saya datang, saya minta investment tadinya gitu. Nah, ya akhirnya kita keterima. Dapat investasi dari situ? Dapat investasi dari situ ya, lumayan besar lah. Tapi kalau buat skala startup yang sudah mature mungkin nggak besar gitu ya. Nah, dapat dari sana, lalu kita 3 bulan dididik di sana. Lalu dapat lagi setelah itu di bulan terakhir kita boleh fundraise ke sekitaran sana gitu. Nah, kebetulan karena memang Y Combinator sangat terkenal,
akhirnya investor dari seluruh dunia yang datang ke sana. Akhirnya kita fundraise ke sana, dan di sana kita merasa seperti selebriti gitu ya, karena satu, kita dari emerging market dari Indonesia, di mana investment di emerging market tuh growth-nya jauh lebih cepat daripada di developed market kayak di Amerika, Eropa gitu yang sudah stabil marketnya. Lalu kedua, buat mereka masih murah harganya karena masih di awal gitu ya. Jadilah akhirnya kita dapat menarik banyak minat investasi. Nah, setelah saya bisa bilang dapat global investment, di situ terekspos dengan networknya, dengan pola pikirnya, dengan agenda mereka masing-masing, itu lebih keras lagi lah ibaratnya, gitu ya. Di sana kita atau saya sebagai CEO-nya itu harus belajar, memaksa diri buat belajar dengan cepat, gitu. Bagaimana mendewasakan diri, gitu ya, untuk bisa menghadapi semua shareholder baru ini dengan pola pikir mereka masing-masing. Dan mereka sebenarnya mereka nggak ngerti pertanian Indonesia itu bagaimana. Jadi gimana saya menjembatani nih, betul. Gitu kan. Bagaimana saya terus meyakinkan dia supaya ini teknologinya pasti bisa, bisnis model kita pasti bisa, gitu ya. Nah, lalu dengan injeksi dana yang begitu besar pada saat itu ya, kan perusahaannya dituntut juga untuk bertumbuh dengan cepat. Sehingga perusahaannya ini bertumbuh dengan sangat cepat, membesar dengan sangat cepat. Nah, di situ saya dan para co-founder saya ini juga memaksa diri juga. Bagaimana kita seorang anak muda yang baru lulus gitu ya. 3 orang anak muda ya. Iya, untuk manage ratusan karyawan. Dan karyawan-karyawannya ada yang lebih senior dari kita. Nah, bagaimana nih kita bisa mengarahkan mereka secara strategi? Kita pun nggak pernah gitu kan. Nggak boro-boro punya perusahaan besar, punya perusahaan sedang aja nggak pernah. Tiba-tiba lompat dari kecil langsung gede, gitu. Titik di mana David katakan bahwa ini saya harus expand nih, harus membesar tuh di mana itu titik-titiknya? Sebenarnya ini balance antara dana yang masuk dari investment dan juga kemampuan kita, imajinasi kita lah, gitu. Ini bisa dibawa kemana nih company? Gitu. Dan karena kita waktu itu dapat dari Y Combinator, akhirnya kita famous sekali di Indonesia. Karena jarang banget yang dapat gitu kan. Kita famous di Indonesia, banyak yang nyari kita. Gitu. Waktu itu saya masih ingat tuh, orang datang dari Hong Kong cuma buat ketemu kita, pulang lagi. Gitu. Dari mana datang ketemu kita, pulang lagi gitu kan. Cuma pengen tahu nih Eden Farm seperti apa, kenapa bisa masuk Y Combinator, dan apakah mereka bisa invest di kita. Gitu. Akhirnya ya sudah, para investor kita yang baru ini tahu, ini banyak yang tertarik sama Eden Farm gitu ya. Sehingga ya kita didorong buat tumbuh lebih cepat gitu ya. Dibentuk company-nya bekerja sama dengan para investor. Ini gimana nih company-nya supaya dibentuk menarik untuk investment selanjutnya. Gitu. Tergantung dari appetite para investornya gitu ya. Emang pada saat itu sayangnya fundamental bisnis seperti profitability tidak dipikirkan. Karena saat itu hanya melihat revenue saja yang dilihat gitu ya. Menemukan product market fit itu sambil jalan tuh waktu itu ya. Dan kebetulan memang barangnya barang dasar. Jadi saya mau tanya juga sebetulnya kata David, product market fit ketemu sambil jalan, tapi uang udah masuk banyak gitu ya? Sudah masuk banyak. Jadi sebenarnya kalau paham saya, product market fit itu selalu ditemukan ulang, gitu. Pada satu stage company dia ada product market fit satu. Ketika dia bertumbuh, itu produknya harus diubah lagi tuh, sampai fit lagi dengan yang baru. Kalau di saya, misalnya awalnya saya cuma hidroponik, itu sudah fit dengan market, buktinya laku banget, gitu ya. Ada inflection point, revenue-nya naik tinggi, gitu. Tetapi habis itu karena investasinya banyak, nggak mungkin kita hidroponik doang. Akhirnya kita tambahkan dengan open field farm atau pertanian tradisional. Barangnya bertambah pilihannya, jadi 50 item. Akhirnya kita harus temukan tuh 50 item apa nih yang pas. Dan cara membentuk rantai pasoknya seperti apa supaya efisien, gitu ya. Teknologi apa yang harus kita develop untuk bisa meng-cater ke 50 item baru ini, gitu. Nah, itu dicari lagi. Belum selesai, investment masuk lagi, tumbuh lebih besar lagi, gitu. Sampai akhirnya waktu kita ada 1000 item lebih
gitu. Dan dengan berbagai teknologinya, dari teknologi commerce seperti aplikasi, warehouse management system, transport systems, sampai ke teknologi pertaniannya, gitu. Bagaimana kita bisa mendeteksi soil nutrition, automating pertanian dan lain sebagainya, gitu. Itu tuntutan dari investor apa memang David ngelihat kebutuhan untuk mengembangkan perangkat-perangkat seperti itu? Saya melihat kebutuhannya, ya. gitu ya. Memang waktu itu sekali lagi saya ulang, itu tidak memikirkan fundamental bisnisnya, gitu ya. Karena ini adalah memang perusahaannya didanai buat berinovasi, gitu ya, buat berinovasi dengan pikiran ketika sudah ada inovasinya, lalu diiterasi, itu akan menjadi better, faster, cheaper, gitu. Teknologi selalu seperti itu. Ketika baru ditemukan boros, tapi ketika sudah diiterasi dia akan menjadi murah lama-lama, gitu ya. Kayak chip, komputer, AI, awalnya sangat mahal, lama-lama makin murah, gitu ya. Harapannya seperti itu, gitu. Dan semakin, karena kita yang pertama menemukan, akhirnya orang pada suka, ada economic of scale lah lama-lama. Harapannya seperti itu, gitu. Nah, hanya saja memang dananya masuk besar sekali setiap tahun. Ada investment baru lagi, sampai mungkin tahun 2022 itu kita jadi salah satu paling besar waktu itu di Indonesia. Ini untuk agritech ya? Untuk agritech company. Waktu itu, gitu. Dengan ya udah menguasai market satu Jawa lah waktu itu, dengan berbagai macam produk-produk pertanian, gitu ya. Dan mungkin kita yang bisa menggerakkan dengan volume sebegitu besarnya waktu itu. Nah, pada titik itu ya, David bisa cerita nggak gimana bisnis model dari Eden Farm ya, pada titik di mana udah mulai dituntut untuk tumbuh itu? Nah, sebenarnya dari bisnis model sendiri tidak ada perubahan, Pak. Tidak perubahan. Dari awal sampai akhir sama terus, gitu. Jadi kita seperti apa? Bisa dijelaskan? Kita itu basically adalah langsung menyambungkan antara supplier dengan customer. Kita di tengah-tengah nih, gitu. Nah, hanya saja memang pengembangan diversifikasi suppliernya, diversifikasi customernya itu bertumbuh seiring dengan membesarnya company. Karena diversifikasi supplier itu bisa meningkatkan margin, customer bisa meningkatkan cash flow, gitu ya. Nah, itu bertumbuh seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Lalu di-enhance dengan teknologi-teknologi. Gitu. Pada akhirnya teknologi masuk, mau jadi pada saat udah membesar ya? Harus masuk pada saat itu, karena kita tidak mungkin mengolah data sebegitu banyaknya, gitu, dan mau butuh orang berapa banyak kalau nggak ada otomasi dari teknologi ini. Simply teknologi ini untuk mengotomasi dan memberikan transparansi buat kita waktu itu. Pergerakan harga seperti apa, kita forecasting harga seperti apa, nah itu dari teknologi semua pada saat itu. Tapi esensi bisnis model tidak berubah. Tidak berubah. Nah, memang yang banyak adaptasinya waktu itu adalah bagaimana kita berhubungan dengan para stakeholders. Karena ketika kita company-nya sudah besar, gitu ya, akhirnya kita bersentuhan dengan pemerintah, bersentuhan dengan dalam tanda kutip ya mafia di pangan, gitu ya, bersentuhan dengan media yang akhirnya kita disorot, gitu ya. Nah, bagaimana kita memanage itu semua sampai pada satu titik saya nggak boleh ngomong sembarangan, gitu. Ada tim komunikasinya waktu itu. Kalau di interview media dia ada tuh. Saya ngomongnya harus di script kayak gitu supaya nggak boleh salah ngomong. Ketika salah ngomong, investor bisa pada ngomel, gitu. Ya. Sampai ubah status di LinkedIn aja bisa pada muncul banyak pertanyaan. Waktu itu ada salah satu karyawan di Eden Farm namanya persis kayak saya. Lalu perawakannya juga nggak jauh beda dari saya, gitu ya. Terus suatu saat dia tidak bekerja lagi di Eden Farm, dia ganti tuh status di LinkedIn open to work, gitu kan. Investor pada nanyain, kenapa kamu open to work, gitu. Bukannya kamu CEO-nya, gitu. Saya bilang itu bukan saya, gitu. Nah, sampai seperti itu, gitu. Nah, itu berusaha dengan cepat mendewasakan diri tuh. Nah, itu yang menarik nih. Jadi 3 anak muda baru keluar dari sekolah, tiba-tiba dapat dana besar, dapat publisitas yang begitu tinggi tuh, ada culture shock nggak itu? Sangat. Itu kita harus bisa menahan diri, gitu ya, supaya tidak jadi sombong, gitu ya, karena nanti jadinya sempat jadi sombong nggak? sempat jadi sombong, gitu ya, merasa ya semua co-founder saya juga sama lah, gitu. Saya lihat ya sempat
jadi merasa di atas angin lah gitu waktu itu, karena kita merasa cara kita udah benar. Cara kita benar, kita paling pinter waktu itu, karena sempat jadi paling besar gitu kan. Saat yang lain tumbang, kita melesat waktu itu. Dan bisnis model kita itu banyak dicoba di bisnis lain. Karena kita ini Eden Farm yang pertama kali waktu itu bisnis modelnya B2B. B2B, oke. Di pertanian tapi B2B untuk di perusahaan startup ya. Yang lain itu waktu itu B2C semua gitu ya. Waktu itu orang nggak ada yang percaya sama B2B, maunya B2C. Tapi kita bersikuku B2B, akhirnya kita yang berhasil waktu itu. Dan mulai deh yang lain karena B2C sulit mendapatkan pendanaan, akhirnya mulai bikin subsidiary B2B. Lihat cara kita gitu ya. Banyak investornya mereka yang ketemu sama kita, ngobrol-ngobrol bagaimana caranya dan lain sebagainya gitu. Nah itu bikin kita merasa di atas angin waktu itu. Sampai apa yang mengingatkan Anda untuk turun lagi ke bumi? Waktu tentunya adalah perubahan ekonomi. Waktu itu kan kita ini berharap, kita yakin tiap tahun pasti dapat funding waktu itu ya, makanya kita berani mengambil resiko gitu ya, terus tumbuhin terus gitu ya, bahkan sudah sampai punya bayangan nih ekspansi sampai ke Asia Tenggara waktu itu. Bisa cerita nggak skillnya waktu itu? Skillnya seberapa gede sih yang David bilang the largest architect in Indonesia? Iya, waktu itu mungkin saya bisa bilang kita pernah ya paling tinggi itu sebulan itu omset kita mungkin 70 miliar ya waktu itu sebulan waktu itu. Terus kita ada di setiap kota besar di Jawa. Kita mungkin sempat menyentuh 2.000 orang karyawan waktu itu ya. Lalu kita setiap kali ada acara strategis dari pemerintah kayak food estate waktu itu kita pasti diundang gitu ya. Diajak ketemu menteri waktu itu ya. Sampai waktu itu Pak Presiden Jokowi sempat datang gitu buat lihat kita punya company, bukan ke company kita waktu sempat ada pameran, Pak Jokowi datang ya sama Pak Erick Thohir. Nah maksudnya ya sampai seperti itulah gitu. Jadi apa, pusat perhatian lah ya, sempat jadi seperti itu gitu. Nah lalu semua mulai berubah itu ketika ekonomi global mulai melemah gitu ya, ketika mulai ada perang Ukraina waktu itu ya, perang Rusia Ukraina itu menjadi satu trigger lah gitu ya. Emang buat para startup lain tuh ketika waktu itu WeWork, perusahaan startup WeWork itu meledak gitu ya, banyak fraud segala macam, itu memang sudah mulai tuh pendanaan sudah mulai terganggu gitu kan, karena kepercayaan para investor kepada perusahaan startup jadi berkurang. Tapi ketika perang itu, wah itu makin-makinan. Nah pada saat itu kita pun masih bisa dapat pendanaan waktu itu ya, tetapi udah mulai hati-hati, lalu juga media sudah semakin kritis tuh, salah dikit masuk ke media gitu ya. Sudah mulai bermunculan sosial media atau Instagram account yang mengkritisi para founder startup gitu ya. Nah itu tiap kali kita salah dikit, gosip nyebar langsung gitu ya. Bahkan sampai separah baru meeting sesama co-founder, besoknya udah keluar di salah satu sosial media gitu. Padahal meeting bertiga di dalam ruangan saya, mungkin bocor ke ruangan sebelah gitu ya. Akhirnya keluar gitu waktu itu. Sempat sampai seperti itu begitu. Nah, apakah pada satu titik itu memang sebuah startup atau Eden Farm bisa hidup karena memang harus dari pendanaan? Iya, betul. Memang kita dari operasional nggak ada yang bisa membiayai operasi perusahaan dari revenue yang ada. Nggak bisa. Itu bisa jelaskan kenapa? Ya, jadi waktu itu karena memang perusahaan ini selalu ekspansi gitu ya. Ketika dana masuk kita selalu ekspansi. Nah seperti yang kita tahu, ketika ekspansi pasti akan ada negatif cash flow dulu gitu ya, sampai tempat baru atau produk baru ini cukup menghasilkan revenue atau profit sampai dia break even, barulah semuanya jadi hijau gitu kan. Nah ini belum sempat hijau udah gede lagi gitu ya. Nah emang waktu itu kita berharap terus ekspansi terus ya, karena memang startup itu didesain untuk nanti bisa go public atau bisa di acquire sama perusahaan lain setelah mencapai
skala tertentu. Iya, betul. Gitu ya, mungkin normalnya setelah 8 tahun 10 tahun dia akan go public, barulah dia akan profitable dan lain sebagainya gitu ya. Nah, belum nyampe itu. Waktu itu Eden Farm baru berumur 6 tahun gitu. Sudah ada perang di mana-mana dan kita mulai berusaha meningkatkan profitabilitas. Bahkan sampai kita bagi milestone ya. Dari gross profit dulu harus hijau gitu ya. Untungnya karena kita main di bahan dasar, bahan pangan, gross profit memang sudah positif. Nggak pernah kita gross profit negatif gitu ya, karena memang naturnya demikian gitu kan. Nah, lalu di bawahnya ada operational expense. Ininya harus kita efisiensikan supaya contribution margin bisa positif. Itu dulu yang kita kejar tuh. Ya. 2023 kita ngejar itu. Kalau contribution margin positif, baru turun lagi sampai ke EBITDA. Nah, itu kita berusaha sekali tuh buat mengejar mengubah company sampai seperti itu. Nah, pada saat itu saya menyadari culture satu company itu sangat signifikan pengaruhnya kepada keberlangsungan satu perusahaan, terlepas baik atau buruk gitu ya. Nah, di perusahaan startup yang saya lihat ya, bukan cuma di kita gitu ya, di mana-mana itu culture company-nya itu sudah terbiasa untuk burning money. Gitu, sehingga mentebalikan itu susahnya setengah mati. Gitu, selalu di pikiran para teman-teman itu nggak apa-apa lah, nanti uang habis David bisa fundraise lagi. Gitu, selalu pikiran seperti itu. Gitu, akhirnya. Jadi culture-nya memang culture untuk culture-nya memang culture tumbuh ya. Iya, culture-nya memang culture untuk ekspansi. Ekspansi kan ya. Sense of frugality gitu, sense of money-nya itu kurang sekali. Nah, untuk memasukkan itu susah setengah mati, dan ditambah kita kan kalau di startup itu kan kita harus memperhatikan para shareholder kita juga, gitu ya. Nggak bisa tiba-tiba company kita reset total semua nol dari awal mulai lagi, nggak bisa begitu. Gitu. Kita harus memikirkan mereka pun juga mesti bertanggung jawab kepada investor mereka juga. Gitu. Jadi kita harus bagaimana nih balancingnya nih. Ibaratnya mungkin ada bahasanya nih, gimana caranya bikin ini jadi soft landing, gitu, bukan jadi hard landing. Nah, itu sulit sekali diubahnya waktu itu. Akhirnya kita mulai melihat nih, ini kota mana yang paling rugi kita tutup. Ini kita rugi tutup gitu ya. PHK berapa banyak orang gitu ya. Lalu tahun berapa itu mulai itu? Itu 2023. 2023, berarti 2 tahun lalu ya. 2023 udah mulai kita banyak PHK, banyak tutup kota gitu ya. Dan diperparah lagi dengan iklim dan konsumsi masyarakat yang waktu itu sangat tidak baik. Jadi konsumsi menurun ya? Konsumsi menurun gitu ya. Tapi bukankah basic product itu nggak pernah hilang konsumsinya? Asumsi saya awalnya juga demikian. Gitu ya. Tapi mungkin karena waktu itu berhubungan dengan banyak sekali PHK dari perusahaan startup lain juga ya, banyak yang kehilangan pekerjaan, terus juga ada judi online waktu itu mulai marak gitu ya. Akhirnya bahkan pasar pun sepi waktu itu. Pasar pun sepi, dan ketika momen-momen festif seperti Idul Adha itu biasanya akan ada inflasi gitu ya. Ini malah deflasi waktu itu. Nah, itu menunjukkan memang konsumsi rendah sekali. Lalu ada badai El Nino waktu itu sehingga kekeringan parah. Nah, ini berdampak sekali ke pertanian kita. Karena kita juga ada program waktu pendanaan petani gitu, sehingga ya kita pikir ini supaya marginnya lebih naik. Ini part of the how to increase profitability juga nih. Kita masuk ke rantai pasok paling dalam waktu itu, ke petani langsung. Kita danai, kita supervisi dengan teknologi kita, hasil panennya kita ambil gitu. Waktu itu seperti itu. Sampai ke sana pun juga gagal panen besar-besaran pada saat itu. Bawang, cabai itu gagal panen besar-besaran. Jadi banyak sekali musibah-musibah yang beruntun tuh pada momen 2023 itu. Gitu ya, sampai akhirnya 2024 company-nya harus kita jual. 2024 company dijual. Ya, 2024 awal. Gitu harus kita, ya memang ini sudah pendanaan baru lagi, sudah sulit sekali. Jadi nggak ada pendanaan baru, situasi merah terus ya. Dan akhirnya masih dijual. Ya. Tapi masih ada yang mau beli ya? Bisa. Kenapa? Karena memang begini. Salah satu keuntungannya, saya bisa bilang hal positif lah ya dari seorang yang founder atau co-founder sebuah perusahaan rintisan startup.
network-nya, maturity-nya, dan knowledge industrinya itu bertumbuh dengan cepat sekali. Gitu. Nah ini yang jadi berharga sekali. Gitu. Sehingga nih orang-orang tetap mau invest dengan cara beli company-nya, gitu ya, dengan harapan kita yang sudah sangat mature ini, sudah ditempa badai ini, bisa menjalankan dengan profitable langsung. Gitu. Emang itu yang juga salah satu yang saya syukuri dari menjalankan Eden Farm, gitu ya. Kenal banyak sekali orang di industri pangan, dari mulai pemerintah sampai ke pelaku usahanya, sampai ke petaninya, gitu ya. Kita melihat ini bocornya di mana uangnya, terus bagaimana caranya supaya profitable, gitu. Dari mulai ekonominya, keuangannya, sampai ke produknya, bagaimana bikin yang bagus, apa yang dibutuhkan market, itu kita belajar banyak sekali dan cepat sekali di sana itu. Siapa yang mau beli perusahaan David pada saat itu? Ada satu perusahaan di Singapura. Di Singapura. Ya, yang saat ini memang masih sudah tahap final, sudah ya, mereka yang mau good price? ambil. Oke lah. Ya, jadi ya at least legasinya bertahan di sana. Tapi David tetap sebagai board. Ya, nanti saya dan co-founder tetap akan menjalankan di Indonesia. Gitu. Ya, itu pun mengelola pertumbuhan lah. Ya. Sebetulnya tantangannya apa sih? Tantangannya itu adalah bagaimana kita harus bikin diri kita lebih pintar, lebih cepat sebenarnya. Lebih pintar, lebih cepat. Baik dari sisi emosional kita maupun kita punya knowledge. Karena seperti tadi saya bilang, tiba-tiba punya karyawan banyak. Tiba-tiba karyawannya senior. Tiba-tiba masalahnya itu kompleks sekali. Kayak misalnya kebun 1000 meter sama 10.000 meter beda. 1000 meter paling masalahnya ada ulet aja di daun. 10.000 meter bisa masuk kadal gitu kan. Nah ini sama. Company kita juga begitu. Ketika karyawannya sudah ratusan, ribuan, itu beda tuh. Tiba-tiba ada corporate politics. Tiba-tiba kayak misalnya contoh praktikalnya, kalau sudah karyawannya sudah banyak gitu ya, pasti berita yang nyampe ke saya CEO pasti bagus. Nah, bagaimana kita tahu masalahnya ada di, jangan tahunya terlambat nanti ketika uang sudah mau habis, ternyata ada fraud sana sini, gitu kan kita yang bertanggung jawab ya. Bagaimana kita cara tahu itu di tengah-tengah semua berita baik yang masuk ke kita, gitu kan. Nah, saya pikir challenge-nya seperti itu, dan bagaimana kita terus meyakinkan tim kita, co-founder kita untuk terus berjuang. Jadi walaupun Eden Farm itu ketika masa-masa keemasannya lah saya bilang gitu ya, dapat funding gimana, itu tetap hidup itu seperti roller coaster Pak. Karena company-nya itu burning money. Gitu. Ibaratnya orang lagi lompat dari gedung, jatuh terus, gitu ya. Nggak bisa terbang. Kalau telat dikit mati sudah. Gitu. Dan ini company-nya mahal, karyawannya banyak sekali, mati banyak banget yang kena dampak gitu. Jadi ini selalu was-was. Ini uang kebakar berapa? Berarti harus fundraise lagi. Dan itu kan sesuatu yang tidak pasti gitu kan. Ya, harus kita pitching lagi ke sana, pergi ke negara mana, ketemu investor. Jadi public speaker buat ningkatin brand equity, masuk media mana. Wah, itu luar biasa. Gitu. Situasi psikologis David dan co-founder yang lain tuh gimana saat kondisi seperti itu? Ya kita berusaha menjadi dewasa pada saat itu. Waktu itu belum dewasa bener ya? Iya, maksudnya ya maksudnya saya bisa terus terang ya, umur itu juga berkorelasi dengan kedewasaan lah gitu ya, mau gimana pun juga gitu. Ada memang yang umurnya sekian lebih dewasa, ada juga, tapi ya in general umur itu berkorelasi dengan kedewasaan. Experience ya, pengalaman ya mungkin ya. Iya, ibaratnya kita menjalankan company harusnya mungkin dijalankan sama pengusaha yang udah umur 50 kali. Sedangkan kita masih 20-an waktu itu, 20-30 awal gitu ya. Dimana kita belum menghadapi asam garam yang sebegitu banyaknya. Jadi very confusing. Semuanya ambigu gitu ya. Ini bener nggak langkah yang kita ambil, kita nggak tahu. Jadi kita harus punya keyakinan, harus baca buku lagi gitu ya, ngertiin lagi, ketemu orang lagi, ambil keputusan di tengah ketidakpastian, selalu begitu gitu. Sampai akhirnya sudah ya kita beranikan diri saja.
gitu. Yang saya tahu kan David juga memang termasuk pembaca buku yang banyak juga kan? Oh iya, ya itu salah Tapi satu yang nggak cukup ya baca buku aja. nggak cukup sih Pak. Emang saya lihat tuh memang guru paling baik adalah kalau kita gagal. Iya, oke. Iya. Itu baru guru yang paling baik Iya, gitu. iya. Karena ketika kita baca buku, kita tahu knowledge-nya, tapi secara emosional nggak relevan buat kita. Karena kita nggak pernah ngalamin. Ya. Gitu. Bagaimana turning a company to be a profitable company gitu. Itu teorinya banyak gitu. Tapi ketika di jalan itu nggak relevan Iya. sama kita Oke. gitu. David selling the company gitu kan ya. Dan kemudian diminta juga tetap untuk mengelola perusahaannya yang Iya. perusahaan di Indonesia kan begitu kan. Ya, tetap Dan berjalan. gitu ya. Dan yang saya tahu David sekarang baru saja merintis sebuah perusahaan baru ya. Ya, Mauna Kea ya Mauna Kea Ya, Capital. Mauna Kea itu gunung di Hawaii ya. Gunung di Hawaii. Itu sebenarnya gunung paling besar di dunia katanya gitu. Ya. Bisa cerita kenapa sampai dari ngurus sayuran bukan tiba-tiba ya. Setelah mengalami perjalanan yang panjang gitu kan, kemudian terpikir untuk mau menjadi investor sekarang. Yang tadinya investornya David cari-cari investor, Yeah. sekarang menjadi investor. Iya. Nah memang ini bisa dibilang nasib juga Pak. Dan dan kenapa namanya juga jauh-jauh ke Hawaii gitu? Jadi gini Pak, jadi filosofi dari namanya itu adalah sebenarnya Gunung Mauna Kea itu gunung tertinggi di dunia sebenarnya. Oke. Hanya saja orang-orang taunya itu Everest ya, gitu memang. ya. Karena Mauna Kea itu kalau diukur dari bawah laut dia paling tinggi gitu. Oke. Jadi filosofinya company kita pengen kita lebih besar dari yang kita tujukan lah. Banyak di dalam pondasi yang kuat gitu ya. Dan kita paling besar tapi orang lihatnya kita tidak terlalu besar. Oh, Gitu. ya. Jadi itu filosofinya lah. Ya, kenapa namanya menjadi Mauna Kea gitu ya. Karena pengalaman sebelumnya ya. Iya, Bahwa- jadi kita pengen nunjukin kalau kita nih pengalamannya kuat gitu. Iya. Walaupun nih perusahaan investasi baru tapi pengalaman kita kuat gitu ya. Dan Dalam gitu ya. sampai seterusnya pun juga filosofi investment kita adalah kita tulis di kita punya website ini adalah saya sebutnya sebagai high ground investment. Nah, maksudnya adalah investment yang pasti menang Ya, ya. gitu. Karena pondasinya kuat. Kita invest di company yang pondasinya memang kuat sekali gitu ya. Nah, bagaimana saya melihat pondasi company kuat apa tidak di sana? Ya dari pengalaman saya sebelumnya di Eden Farm ini. Emang mimpinya masih sama Pak, masih di pangan. Masih pangan. Mimpinya nggak berubah. Mimpinya itu pengen tetap pangan dasar itu harus gratis sebenarnya. Tapi kenapa masuk melalui investasi? Karena dengan itu saya bisa melihat ini saya bisa bertumbuh lebih cepat tanpa terbatas dengan saya seorang diri. Gitu. Oke. Jadi saya bisa dalam kutip mempengaruhi atau bahkan menggerakkan beberapa company pangan tanpa harus saya menjadi CEO-nya. Ya, ya, ya. Gitu. Sehingga Mauna Kea Capital ini sampai sekarang pun juga dia investasinya fokus di industri pangan. Industri pangan. Gitu. Kita investasi di perusahaan unggas, perusahaan sayur, minyak, beras. Kita beli pabrik, macam-macam itu semua memang di dunia pangan. Gitu. Dan semuanya karena saya paham dari Eden Farm kemarin ini pengalamannya kita paham stakeholder siapa saja yang harus di manage gitu ya, customernya siapa, supplier dari mana, even sampai ke pupuk, sampai ke penelitian bibit itu kita paham. Nah, knowledge itulah yang kita bawa akhirnya ke company-company yang kita invest. Oke. Gitu. Dan memang dari pengalaman kita sebagai perusahaan yang diinvest kemarin, kita bisa meningkatkan lah bagaimana cara jadi investor yang lebih baik. Gitu. Berarti David pernah mengalami pengalaman tidak baik dengan investor. Pernah. Bisa cerita sedikit? Jadi memang karena waktu itu juga didukung dengan kondisi apa ya, bisa dibilang kondisi industri lah, di mana uang itu melimpah, gitu ya, sehingga ada investor-investor yang masuk cuma uang aja dan tidak ada pengawasan sama sekali, atau mungkin bahkan ada yang mengarahkan tapi arahnya salah, karena dia tidak mengenal industri yang dia invest, gitu ya. Jadi yang dia cari apa sebetulnya? Gain aja ya. For the sake Capital gain. only bahkan mungkin cuma investment aja.
Karena insentifnya mungkin berbeda ya. Iya, Kalau betul. kalau investor itu kan setiap kali dia disburse money dia dapat fee gitu kan ya. Ya saya nggak bilang semua investor seperti itu. Cuma memang saya melihat di dunia startup itu banyak sekali investor yang ibaratnya tuh kalau bahasanya sekarang itu burning the market sampai terlalu panas. Akhirnya meledak marketnya. Kayak sekarang di Indonesia banyak sekali perusahaan startup yang tumbang gitu kan. Ya, ya. Baru ketahuan belakangan, oh ini ternyata Indonesia daya belinya tidak cukup untuk perusahaan teknologi, masih butuh 10 tahun lagi dan lain sebagainya, baru keluar belakangan gitu ya. Nah maksud saya kan kita sebagai founder startup dulu tuh berharap yang seperti itu kita tahu dari investor-investor kita. Oke, yang ya. yang harapan kita adalah, oh ini mereka orang yang lebih mature, lebih terekspos dengan ekonomi dunia, harusnya mereka bisa kasih masukan buat kita untuk bagaimana mengambil langkahnya gitu. Nah mungkin hal seperti itu yang saya jadikan improvement lah kalau di Mauna Kea Capital ini. Bagaimana saya dan partner saya juga ikutan untuk berperan aktif di setiap company yang kita invest ini, mengarahkan strateginya, mengenalkan dengan supplier, dengan customer gitu ya, mengenalkan dengan government yang berpengaruh. Itu yang kita jagain lah. Model investasinya apa? Dalam bentuk share? Ya, jadi kita memang ada 3 tipe. Satu, company-nya memang kita namanya itu venture build. Jadi kita bangun dari awal juga bersama dengan si foundernya ini. Ada yang sifatnya kita beli sahamnya, ada yang sifatnya kita pendanaan modal kerja saja, bentuknya pinjaman. Oke, debt ya gitu ya. Ya, tergantung kita lihat mana cocoknya yang mana gitu. Oke. Gitu. Artinya David ingin mencoba membantu startup baru ya, berdasarkan pengalaman waktu itu berhubungan dengan investor dan mencoba membangun hubungan yang lebih baik ya, dengan yang lebih positif ya artinya. Dengan startup yang David danain kan kayak gitu ya. Dan juga kan kita di startup itu kan network kita ke dunia investasi jadi luas gitu kan. Ya inilah investor-investor yang sama ini yang kita juga ada kerjasama juga untuk si Mauna Kea Capital ini gitu. Pengalaman kita dari Eden Farm yang kelabakan kemarin gitu, khususnya 2023, 2024 itu kelabakan itu ya, itu mendorong saya pribadi dan co-founder saya itu jadi lebih dewasa lah gitu. Karena kita menghadapi krisis yang sangat keras waktu itu ya, sampai dana habis gitu ya, dikejar-kejar kreditur, wah keras sekali gitu ya. Nah ini ironisnya ya mungkin bukan ironis ya, karena mungkin kedewasaan yang baru ini membuat kita bisa berpikir lebih strategis. Nah, ketika berpikir lebih strategis bagaimana membuat satu company lebih profitable, akhirnya bandwidth kita tuh lebih besar. Maksudnya dari yang tadinya cuma jalanin satu company aja udah pusingnya setengah mati gitu ya. Sekarang jalanin beberapa company bisa. Karena sudah bisa berpikir strategis, key-nya mana nih yang kita harus kunci gitu ya. Once itu sudah dikunci, udah company-nya akan profitable dan akan cuma di-maintain aja gitu. Dan seberapa besar dia harus tumbuh, seberapa cepat dia harus tumbuh, itu kita tahu tuh takarannya. Kalau tumbuh terlalu cepat nanti malah petaka. Kalau tumbuh terlalu lama pun juga sama, akhirnya return-nya tidak bagus. Nah itu pengalaman kita di sana yang kita bikin kita bisa memanage beberapa company ini gitu. Bahkan nanti ketika perusahaan yang dibeli Singapura ini jalan lagi pun kita bisa memanage secara bersamaan gitu. Teman-teman yang co-founder itu masih bareng sama David? Masih. Nah ini saya juga bersyukur ya sama para co-founder saya ini, karena banyak sekali salah satu challenge-nya perusahaan startup itu co-foundernya berantem gitu ya. Ada yang berantem ketika lagi seneng gitu ya, kan tiba-tiba dapat duit banyak ya. Ada yang nggak mature tuh langsung jadi norak gitu. Tiba-tiba berebutan duit gitu ya. Ada yang lagi krisis berantem pecah gitu ya. Nah kita udah melalui masa banyak uang tapi masih akur, bahkan sampai istri-istri kita pun akur gitu ya. Masa susah pun juga kita sudah lalui gitu ya. Akhirnya ya sampai sekarang kita masih bareng-bareng gitu. Oke, David. Jadi kalau David tadi bicara dari mulai Eden Farm, dari jualan hidroponik, kemudian naik, kemudian turun, kemudian sekarang bikin yang baru perusahaan investasi gitu kan. Ada lesson learn yang David dapatkan ya. Jadi maksudnya gini,
Kalau misalkan David memulai sesuatu, dikasih kesempatan untuk start again, kira-kira apa yang akan David lakukan? Saya pikir tuh gini, berhubungan tadi kan tema kita pilih antara growth atau profitability gitu ya. Saya pikir begini, pertumbuhan itu cuma diperkenankan atau pertumbuhan itu cuma benar itu sampai selevel kedewasaan foundernya. Gitu. Ibaratnya kedewasaan founder ini seperti gelas lah, gitu ya. Ketika pertumbuhannya lebih besar berarti airnya kebanyakan, luber tuh, itu udah nggak sehat. Gitu. Ya, tapi ketika foundernya sudah makin dewasa, dia bisa mengelola pertumbuhan yang lebih besar, lebih cepat. Gitu. Nah itu saya pikir balancingnya ada di sana. Gitu. Dan apakah harus profitable atau tidak? Nah ini sekali lagi, ketika kita bicara perusahaan, sebuah perusahaan startup, ini bisa dibilang tuh tergantung dari sumber dana investasinya. Tentunya perusahaan startup yang baik kalau menurut saya sekarang adalah perusahaan yang selalu mempunyai core yang profitable. Dan ada bagian pertumbuhannya itu bisa dibilang sebagai side project, not the main business gitu. Mainnya itu harus profitable. Ininya core-nya itu mesti profitable. Core-nya profitable dulu. Jadi sehingga ketika nanti, karena pendanaan ini nggak bisa kita kontrol, gitu kan, di luar kontrol. Ketika itu hilang, ya sudah, site-nya hilang, development-nya hilang, tapi company-nya nggak akan collapse. Gitu. Saya pikir balancing-nya seperti itu. Gitu. Baik, David. Jadi kalau saya nge-refer ke David Van Lip ya, mengenai kenapa startup gagal gitu kan ya, ada beberapa poin kan. Pertama, produk marketnya nggak bagus, foundernya juga gitu kan, ada marketing, ada kegiatan marketing and salesnya. Kadang-kadang marketingnya terlampau too early, produknya belum fit sama market, udah genjot marketing kan gitu kan. Bisa juga karena dia bilang eksekusinya nggak tepat juga. Dan terakhir memang masalah liquidity ya dan capital gitu. Nah itu semua ada itu ya sebetulnya dalam selama David menjalankan Eden Farm itu ya. Ada sekali, dan itu saya pikir itu blessing in disguise lah. Nah, jadi ketika kita sebagai pribadi yang jadi pengusaha gitu ya, terekspos dengan semua itu dalam skala besar, ya kita jadi makin hebat lah dalam bikin bisnis gitu. Karena semua itu very confusing, very scary gitu ya, very uncertain. Mau baca buku sebanyak apapun juga nggak ada gunanya gitu. Yang paling kritikal buat David apa itu? Dari yang tadi 4 poin yang di point out oleh sama David Van Lip ya. Kalau saya sih lebih ke foundernya tetap. Founder ya. Oke. Founder tetap, karena biar gimana pun kita sebagai pengusaha tuh nggak bisa menyalahkan yang lain gitu ya. Ya diri kita sendiri, ini kita yang berusaha gitu. Kita yang meyakinkan investor buat investasi kita. Ya kita harus bertanggung jawab gitu ya. Kalau foundernya dewasa, foundernya bisa berpikir strategis, saya pikir challenge apapun juga bisa dilalui gitu. Oke, Sobat Tutur, kembali kita ke pertanyaan awal ya pada David ya. Tadi David sampaikan bahwa keberhasilan sebuah startup tidak hanya ditentukan oleh berapa cepat dia tumbuh gitu kan ya. Tapi juga yang tadi David bilang, kuncinya adalah bagaimana core bisnisnya itu kuat ya, kemampuan dia menciptakan pertumbuhan dalam jangka panjang, tapi harus disupport oleh, tadi David bilang kan, pertumbuhan jangka panjang tapi disupport oleh fondasi bisnisnya yang kuat. Iya. Ya, gitu. Betul. Ada kata-kata yang terakhir yang mau disampaikan ke Sobat Tutur? Iya, mungkin ya sekarang ini kan karena mungkin teman-teman melihat ya banyak perusahaan startup yang collapse gitu ya, yang PHK di mana-mana gitu ya, dan mungkin juga ada kenal beberapa founder startup yang hidupnya jadi sulit sekali karena kondisi perusahaannya yang tiba-tiba menjadi sulit gitu ya. Tapi saya harap itu tidak mendiscourage para Sobat Tutur ini untuk membuat satu perusahaan gitu, untuk memulai berusaha gitu ya, karena kalau kita ngarepin kondisinya stabil, lancar, kita nggak bisa make money gitu. Kita
di teman-teman pengusaha tuh selalu ada prinsip kalau susah berarti uangnya banyak gitu. Kalau gampang semua bisa kerjain, nggak akan ada untungnya gitu. Makin susah makin bagus sebenarnya gitu ya. Dan juga saya pikir ya supaya tidak salah kaprah gitu ketika mendirikan sebuah perusahaan startup, itu mungkin pola pikir yang paling baik adalah jangan mengharapkan adanya investasi. Itu pola pikir yang saya pikir paling bagus gitu ya. Selalu berpikir untuk bagaimana bisnis yang baru berdiri ini bisa self-sustaining, karena dari sana itu barulah lahir pemikiran inovasi apa yang cocok dengan market yang ada gitu. Kayak di Indonesia gitu ya, mau bikin AI di sini saya pikir angan-angan gitu. Talentnya kurang, infrastrukturnya mungkin kurang juga gitu ya, dan juga mungkin itu jadi kayak naik ke tangga yang salah gitu lah. Nah, ketika kita bikin satu company-nya udah punya core bisnis yang profitable tanpa investasi, saya pikir itu pikirannya udah waras tuh. Pengusaha itu pikirannya sudah waras. Nah, ketika waras, dia akan memiliki ide pengembangan yang waras juga gitu ya. Dan ide pengembangan yang waras itulah yang layak diinvestasikan. Baru cari investment di situ, jangan dibalik. Kalau kayak dulu belum waras udah dapat investment, akhirnya makin gila, makin gila akhirnya meledak semua mau kemana-mana gitu. Saya pikir gitu ya. Baik David, terima kasih sudah berbagi pengalaman dan pemikirannya di Tuturasi. Sobat Tutur, demikian perbincangan kita dengan David Setiadi Gunawan, founder dari Eden Farm dan Mauna Kea. Semoga diskusi ini menambah pemahaman dan menginspirasi Sobat Tutur dalam menyikapi Founders Dilemma. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi channel Tuturasi. Kita ketemu kembali di episode berikutnya ya. Salam literasi.